Putri, mahasiswa dari Manajemen Sore, nomor induk mahasiswa 2022 1221005 dengan dosen pengampu Pak Poni Adityawan Mulyana. Di sini saya akan mencoba menjawab ujian akhir semester yang telah diberikan. Sebagaimana telah diuraikan dalam UTS sebelumnya, saya tengah menghadapi sebuah keputusan besar yang akan berdampak signifikan terhadap masa depan saya sebagai lulusan S1, yaitu memilih antara bekerja di perusahaan dengan gaji tetap atau membangun bisnis sendiri. Berdasarkan analisis yang sistematis dan menggunakan pendekatan cost benefit serta alat manajerial seperti SWOT dan bisnis model canvas, saya telah memutuskan untuk mengambil atau memilih opsi ketiga, yaitu bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman dan modal, lalu membangun bisnis secara bertahap. Sebagai kelanjutan logis dari keputusan tersebut, berikut adalah 2 pertanyaan lanjutan yang akan saya jawab dengan tetap mengacu pada konteks dan analisis UTS. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimana cara saudara meminimalisir bias dalam pengambilan proses keputusan tersebut? Dalam pengambilan keputusan ini, saya sangat menyadari pentingnya meminimalisir bias kognitif agar keputusan yang saya buat tidak sekadar berdasarkan dorongan emosional, intuisi semata, atau pengaruh lingkungan sosial atau sekitar saya. Oleh karena itu, beberapa strategi yang saya gunakan di sini ada 4. Yang pertama adalah refleksi dan kesadaran diri, yaitu bisa disebut metakognisi. Saya secara aktif melakukan refleksi atas kecenderungan pribadi yang dapat menimbulkan bias seperti bias konfirmasi atau mencari informasi yang memperkuat keinginan pribadi, atau bias optimisme yang berlebihan terhadap opsi membangun bisnis. Kesadaran ini membantu saya melihat segala kemungkinan secara lebih seimbang. Lalu yang kedua ada penggunaan alat analisis yang objektif. Saya menggunakan pendekatan analitis ini seperti SWOT, analisis cost benefit, dan untuk mengevaluasi atau membantu saya secara terukur, tidak berlebihan, tidak kekurangan juga, dan memiliki peluang dan resiko setiap yang saya pilih. Ini memastikan keputusan saya didasarkan pada data, bukan pada asumsi, yaitu lebih kuat. Lalu saya mengambil yang ketiga, yaitu konsultasi dan masukan dari pihak ketiga. Ini juga bisa saya pilih atau bisa saya diskusikan dalam pemilihan yang saya ambil tadi untuk tema tadi, yaitu pilihan saya bisa konsultasi dengan mentor atau yang lebih profesional di bidang yang ditekuni pada industri ini, untuk mendapatkan pandangan eksternal yang netral dan berbasis pengalaman. Masukan ini membantu mengoreksi saya untuk tidak bias dalam pengambilan keputusan internal maupun membuka perspektif baru. Lalu yang keempat ada simulasi dan skenario alternatif yang saya gunakan, atau what if analysis, yaitu dengan membayangkan skenario kemungkinan atau baik ataupun buruk dari setiap alternatif keputusan yang saya pilih. Alternatif ini dapat membantu saya menghindari pengambilan keputusan yang terlalu optimisme atau pesimistik, serta lebih siap terhadap segala kemungkinan. Di sini ada tabel strategi bias, strategi meminimalisir bias dalam pengambilan keputusan pribadi. Di sini ada jenis bias yang berpotensi muncul, strategi mengatasi bias, dan penjelasan dan alat pendukung. Di sini jenis bias ada 6, yaitu bias konfirmasi,
Secara strategi mengatasi bias tersebut adalah mencari data dari berbagai sumber yang berbeda sudut pandang untuk penjelasan dan alat pendukung, yaitu melibatkan mentor atau profesional untuk memberikan masukan objektif di luar pandangan pribadi. Lalu ada bias optimisme berlebihan. Untuk strateginya adalah kita yang sudah saya jelaskan tadi, melakukan what if analysis untuk mensimulasikan skenario terburuk dan terbaik. Lalu penjelasan dan alat pendukung, mempersiapkan rencana mitigasi risiko untuk menjaga ekspektasi tetap realistis. Yaitu yang ketiga ada bias status quo atau takut keluar dari zona nyaman. Cara mengatasi bias tersebut menggunakan SWOT analisis terhadap diri dan peluang karir. Lalu penjelasan alat pendukung, menilai kekuatan dan peluang jangka panjang agar tidak terpaku pada kenyamanan sementara. Lalu anchoring bias atau terpaku pada satu opsi awal. Strategi mengatasi bias tersebut membandingkan semua opsi secara sistematis, bisa menggunakan cost benefit analysis. Lalu penjelasan dan alat pendukungnya, menyusun alternatif lengkap, atau kita bisa bekerja langsung, bisnis langsung, dan mengevaluasi dari semua dimensi. Lalu overconfident bias, strategi mengatasi bias overconfidence tersebut yaitu memvalidasi keputusan dengan model bisnis, model kanvas, dan feedback eksternal. Untuk penjelasan dan alat pendukung tersebut yaitu untuk mengurangi kepercayaan diri berlebihan melalui validasi ide dan proyeksi dari pihak ketiga. Lalu ada groupthink atau pengaruh tekanan sosial. Untuk strategi mengatasi bias tersebut, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan nilai pribadi dan rasionalitas, bukan sekedar harapan dari orang lain. Untuk penjelasan dan alat pendukungnya, tetap mempertimbangkan masukan keluarga, tetapi menyusun argumen berbasis data dan logika kita. Tabel ini menjelaskan bahwa teori dalam pengambilan keputusan, pengendalian bias kognitif adalah fondasi penting dalam merancang keputusan yang rasional, terutama ketika berhadapan dengan keputusan yang bersifat pribadi namun akan berdampak dalam jangka panjang. Penggunaan alat bantu ini sangat manajerial dan bisa dilakukan refleksi metakognitif, yaitu menjadi metode yang strategis atau baik untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kita. Soal kedua yaitu jelaskan di mana Anda membutuhkan negosiasi dalam keputusan yang akan saudara ambil dan bagaimana cara saudara melakukan negosiasi tersebut. Dalam situasi negosiasi ini, setiap pelaksanaan rencana aksi dan keputusan yang saya ambil, yaitu bekerja terlebih dahulu sebelum berbisnis, saya memperkirakan akan menghadapi situasi negosiasi dengan beberapa pihak seperti keluarga, calon mitra usaha, ataupun atasan di tempat kerja. Keluarga yang mungkin menginginkan saya tetap bekerja stabil di perusahaan demi keamanan finansial ataupun jangka panjang. Sedangkan calon mitra usaha saat saya akan mengajak kolaborasi atau membutuhkan peran mereka dalam modal maupun operasional bisnis. Kalau atasan di tempat kerja, bila nanti saya harus mengatur ulang jam kerja ataupun cuti mempersiapkan untuk bisnis pribadi. Strategi yang saya gunakan yaitu mempersiapkan data dan argumen rasional. Saya menyusun rencana yang rinci dan masuk akal, termasuk analisis resiko, proyeksi modal dan waktu, serta strategi mitigasi risiko. Hal ini meyakinkan pihak lain bahwa keputusan saya tidak impulsif tetapi berbasis perencanaan yang matang. Lalu komunikasi
dan transparan. Saya menyampaikan maksud dan tujuan saya secara terbuka, termasuk bagaimana bisnis ini tidak mengganggu tanggung jawab saya di pekerjaan utama maupun keluarga. Kejujuran yang terbuka adalah fondasi dari negosiasi tersebut. Lalu ada empati dan active listening. Saya akan mendengarkan kekhawatiran dari pihak keluarga maupun mitra ataupun dengan atasan, lalu merespon dengan pendekatan win-win solution. Misalnya jika keluarga khawatir soal kestabilan saya, bisa menunjukkan bahwa saya tetap mempertahankan pekerjaan sampai bisnis ini benar-benar berjalan. Kesimpulan UAS ini yaitu pentingnya berpikir manajerial menyeluruh. Pengambilan keputusan pribadi yang berdampak besar memerlukan kemampuan berpikir manajerial secara komprehensif, tidak hanya dalam memilih alternatif terbaik, tetapi juga mengelola bias. Lalu dalam mengelola bias, analisis sistematis dan mengedepankan perencanaan berbasis data. Saya dapat meminimalisir bias kognitif yang muncul. Lalu ada beberapa strategi komunikasi dan negosiasi, kesiapan menghadapi realita pasca kampus. Maksudnya ini adalah kombinasi analisis, perencanaan, komunikasi. Ini membuat saya semakin siap untuk menyusun masa depan karir berkelanjutan yang adaptif.